Halo kawan pajak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat tengah malam. Berjumpa lagi dengan kami di Pandora Podcast Andalan Badora. Kali ini bersama saya Elvan Wirasta, kawan pajak. Hari ini saya tidak sendirian, ya kelihatan ya bertiga ya. Hari ini kali ini saya ditemani oleh narasumber yang menarik ya. Menarik becak apa menarik baca ya Pak? Enggak ya. Jadi sebelah kanan saya ini ada Pak Arif Budi Nugroho, sudah tidak asing lagi karena memang bukan orang asing ya, bukan bule. Halo semua, Kemudian di sebelah kanannya Pak Arif ini Mas Bambang Jatmiko Kurniawan. Bambang Papan. Bambang Papan ini Pak. Halo kawan pajak, apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua nih. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Jadi masih di situasi pandemi, kita harus menjaga kesehatan ya kawan pajak semua ya. Jangan lupa juga 3M nih kawan pajak, yaitu menghitung pajaknya sendiri, kemudian membayarkan pajaknya, kemudian melaporkan melalui SPT. 3M yang lain ya Pak ya. Semua banyak-banyak 3M memang sukanya nih Pak. Jadi kali ini kita mau membahas tentang peraturan yang agak-agak hangat ini ya, tapi sudah agak dingin atau masih hangat ini harusnya untuk kita bicarakan Pak? Masih hangat harusnya. Masih hangat ya, masih hangat terkait PMK nomor 59 tahun 2022. Nah ini harusnya menarik ini ya. Jadi ini boleh saya tanya nih kepada Pak Arif nih, ya kan PMK 59 ini intinya ini apa Pak? Ini kan ini harusnya kan dia adalah turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, betul ya Pak ya? Nah ini PMK 59 ini ngomongin apa Pak ini Pak? Garis besarnya nih Pak? Iya. Ya, selamat berjumpa kembali kawan pajak ya dalam podcast KPP Pandora. Kita tim penyuluh KPP Pandora senantiasa menyajikan ya hal-hal menarik barangkali ya, yang akan menambah pengetahuan kita bersama sambil kita juga belajar sendiri ya gitu ya Mas Elvan ya. Siap. Baik kawan pajak, materi kita hari ini kita akan coba ya, kita akan coba sampaikan PMK 59 garis miring PMK 03 2022. Mungkin sedikit cerita kawan pajak ya bahwa PMK 59 di sini ini sebenarnya merupakan tadi sampaikan oleh Mas Elvan ya sebagai salah satu turunan ya dari Undang-Undang HPP, dan mungkin diterbitkannya PMK 59 ini tidak bisa terlepas ya dengan diterbitkannya PMK 58. Jadi 58 dan 9 ini kayak apa ya, saudara-saudara ya, jadi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Selisihnya satu Pak ya? Selisihnya satu. 58, 59 betul. 58, 59 ya, itu mungkin bisa jadi pantun juga kalau bisa. 58, 59 gitu kan. Jadi di akhir sesi boleh. Siap Pak nanti Pak. Nah, kalau pajak di PMK 59 ya mungkin secara gambaran secara garis besar saja disampaikan ya. Sebenarnya adalah mengatur ya tentang kewajiban mulai mendaftar ya, kemudian dan melaksanakan kewajiban perpajakan untuk siapa? Untuk instansi pemerintah. Loh, kenapa KPP Pandora membahas kewajiban perpajakan untuk instansi pemerintah? Mungkin ya kan pajak kita para pemirsa yang di sini barangkali ya. Kawan pajak Pak. Kawan pajak ya. Terdiri dari beberapa ini ya, dari beberapa latar belakang. Bisa jadi kan pajak juga merupakan bagian dari pemerintah itu sendiri, atau ya kawan pajak di sini juga ya menyediakan atau menjual barang atau jasanya di mana pembelinya adalah instansi pemerintah. Jadi kita bisa memahami ya apa sih kewajiban perpajakan yang harus dilakukan ya oleh instansi pemerintah terkait ya transaksi penyediaan barang dan jasa yang kita siapkan atau yang rekanan berikan kepada instansi pemerintah. Mungkin secara garis besar seperti itu. Mungkin sebagian besar lainnya Mas Elvan boleh cerita ya, agak panjang nih. Boleh Pak. Kita kasih waktu sekitar 2 minggu Pak. Silakan Pak. Seperti kita sampaikan tadi ya, PMK 59 ini sebenarnya juga merupakan perubahan dari PMK sebelumnya Mas Elvan, yaitu PMK 231 yaitu tahun 2019 ya. Hal yang sama. Mungkin kalau pajak di sini ya yang pernah bertransaksi ya dengan bendera pemerintah istilahnya dulu ya.
kita ketahui bahwa sebelumnya ya bendera pemerintah itu sifatnya sangat-sangat ini ya dinamis ya, ketika seorang pejabat sebagai bendahara baru diangkat nih dengan SK-nya akan datang ke KPP mendaftarkan NPWP. Nanti begitu sudah selesai masa jabatannya akan diganti oleh penggantinya. Nah, oleh pengganti tadi ya kembali datang ke KPP dan daftar NPWP yang baru. Akhirnya ya secara legislasi mungkin kurang bagus begitu ya Mas Bapak, Mas Bambang ya. Jadi sudah dirapikan lah kurang lebih demikian dengan PMK 231 2019. Nah, di samping itu juga yang menarik ya terkait PMK 59 ini kalau pajak ya. Karena kemarin sudah kita bahas ya terkait PMK 58 yang linknya mungkin ada di bawah ini. Ada nggak linknya? Ya nanti dikasih Pak. Dikasih ya? Bahwa terkait transaksi ya penyediaan barang dan jasa ya dari rekanan kepada instansi pemerintah jika dilakukan dalam atau melalui pihak lain atau kita kenal dengan istilah melalui marketplace ya. Ini baru ini Pak. Retail daring ya. Iya. Maka kewajiban pemotongan atau pemungutan baik PPh ataupun PPN-nya tidak lagi ada di tangan di bendahara gitu. Instansi pemerintah atau bendahara pemerintah, tetapi berpindah kepada pihak lain atau marketplace atau retail daring tadi. Nah, mungkin kalau pajak di sini kalau memang usahanya mensuplai barang dan jasa kepada instansi pemerintah bisa menyesuaikan. Ya kita bisa tahu ya alurnya, dokumennya dan lain sebagainya. Mungkin itu secara umum ya Mas Irfan terkait PMK 59. Begitu kawan pajak, menarik sekali harusnya ya kan. Nah ini yang berikutnya ini saya mau nanya terkait latar belakang nih Pak. Kita bicara latar belakang PMK 59 sebagai turunan dari undang-undang HPP ini bagaimana nih kira-kira Mas Bambang nih latar belakang dan tujuannya nih ada PMK 59 nih. Kenapa harus ada PMK 59? Kenapa tidak cukup PMK 231? Nah, kira-kira gimana nih Mas Bambang? Baik Mas Alvan. Jadi untuk latar belakang terbitnya PMK 59 ini ya Mas Alvan, itu sebenarnya pemerintah ini memberikan dukungan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Cintanya produk-produk. Iya seperti iklan itu ya. Mas Alvan ya. Terus untuk mewujudkan pengadaan langsung instansi pemerintah yang transparan dan efisien melalui sistem informasi pengadaan pemerintah itu. Oh, siap. Ini tadi namanya marketplace tadi kira-kira itu. Iya, betul sekali. Lagi tren saya marketplace ya ini ya. Jadi instansi pemerintah juga nggak mau kalah. Mungkin kira-kira gitu ya Pak ya. Atau gimana Pak? Perkembangan zaman mestinya ya. Lanjut. Ada lagi tujuannya kira-kira gimana Mas Bambang? Terus kalau untuk tujuannya itu memberikan kepastian hukum pertama ya dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah. Karena kan yang selama ini dalam melakukan belanja barang dan jasa secara elektronik itu belum diatur Mas Arfan. Ya, gitu betul, ya. Betul. Terus juga memberikan kemudahan perpajakan bagi instansi pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa itu, belanja barang dan jasa itu tadi. Serta untuk mendukung gerakan nasional non tunai. Oh iya, gerakan seperti nasional itu. non tunai. Siap. Jadi tujuannya memang harus ada nih PMK 59 kira. Nah dari tadi kan kita ngomong instansi pemerintah nih. Iya. Pak Arief, Mas Bambang. Ini kita boleh disenggol dikit nggak nih Pak, instansi pemerintah ini sebetulnya definisinya nih apa nih? Boleh Pak Arief atau Mas Bambang nih, apakah instansi pemerintah ini adalah cuman kementerian saja atau seperti apa? Ini boleh dijelaskan lebih dalam mungkin Pak? Ya, terkait pengertian instansi pemerintah di PMK 59 ini bisa berupa instansi pemerintah pusat ya, kementerian, lembaga, kemudian pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa gitu Mas Irfan. Oh jadi ini sampai ujungnya sampai level pemerintah desa yang dimaksud instansi pemerintah ini Pak ya? Karena kan desa pun punya dana, namanya dana desa misalnya. Jadi ini nggak terbatas oleh pemerintah ya? desa. Bukan terbatas cuma di kementerian pusat aja berarti ini Pak ya, PMK 59 ini ya. Oke. Nah ini kemudian kita mulai masuk ke perpajakannya, ini adalah kewajiban instansi pemerintah ini apa aja nih yang sesuai dengan amanat PMK 59 ini apa nih kewajibannya Pak? Baik, Kang Pajak ya, jadi terkait kewajiban ya bagi instansi pemerintah ketika ya mengadakan atau belanja barang ataupun jasa
Ini saya rasa secara garis besar mungkin sama ya kawan pajak dengan aturan-aturan atau peraturan sebelumnya. Tetapi dengan diterbitkannya Undang-Undang APP misalnya, kita tahu ya bahwa untuk PTKP orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha tertentu dan sudah mempunyai SK, kita tahu ya bahwa PTKP-nya sekarang adalah sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak. Juga di dalam PMK 59 ini juga untuk menselarasakan dengan aturan yang ada. Misalnya apa? Tentang terkait jasa konstruksi ya. Kita tahu bahwa PP 51 sudah diubah dengan PP 9 tahun 2022 terkait definisi, terkait tarif juga mengalami perubahan. Jadi terkait jenis kewajiban perpajakan apa yang melekat ya di instansi pemerintah tadi, ya mungkin secara garis umum tadi Mas Irfan ada pasal 21, pasal 22, 23, 4 ayat 2, pasal 26, terakhir pasal 15 dan juga PPN-nya. Mungkin secara besar seperti itu Mas Irfan. Baik Pak, ini mantap kali memang Pak Arif ini ya. Jadi selanjutnya kita mungkin preteli satu-satu nih kewajibannya ya. Jenis pajak kita preteli satu-satu ini. Mestinya kan ada beberapa perubahan nih Pak, terkait pasal. Baru saya tanya ke Mas Bambang ya, kita mulai dari pasal 21 ini. Yang kecil dulu ya. Nah, yang pasal 21 ini kira-kira perubahan yang fundamentalnya ini apa nih Mas Bambang di PMK 59 ini terkait pasal 21? Sebenarnya kalau untuk pasal 21 ini kan pada intinya sama ya, tentang mengatur pemotongan pasal 21 bagi pegawai tetap, pegawai tetap ataupun bukan pegawai. Bukan pegawai ya. Bukan pegawai nggak usah digaji ya. Iya kan, seperti itu Mas Evan. Iya. Tapi yang diatur di pasal 2 PMK 59 ini untuk pasal 21 adalah tentang menambah pengecualian pemotongan pegawai pasal 21 ini bagi wajib pajak orang pribadi atau kawan pajak yang memiliki surat keterangan. Surat keterangan terkait SK ya, PP23 ya. PP23 ya. Kalau yang terkait batasan 500 juta tadi apakah juga dikasih pengecualian pemotongan ini? Iya sama itu Mas Alvan. Oh, termasuk yang itu juga ya. Itu jadi kalau tadi kan PTKP mungkin ini lebih ke omset ya, bukan PTKP ya sebenarnya ya. Iya, karena takut rancu gitu ya Mas Alvan ya. Iya. OTKP mungkin Pak ya. Omset tidak kena pajak. Bisa harus ditahu undang-undang Mas. Ya, terus ada lagi pengecualian bagi kawan pajak ini yang memiliki SKB. Surat keterangan bebas ya kawan pajak. Jadi itu dikecualikan. Dan yang terakhir ini ya karena PMK 59 ini merupakan sequel dari PMK 58 ya, tentu ada yang mengikuti di seperti PMK 58 yaitu apabila pembayarannya dilakukan melalui mekanisme uang persediaan dan dilakukan melalui pihak lain tadi yang kita harus marketplace tadi itu Mas Arfa. Siap. Kalau yang lain gimana Pak Arif? Pasal 22 nih Pak, dari kecil ke besar gitu ya Mas. Boleh Pak, 21, 22, 23 nanti sampai 60. Pasal 22 Pak, gimana Pak? Ada perubahan nggak Pak yang menarik Pak? Jadi kawan pajak untuk pasal 22 pada intinya adalah sama ya seperti sebelumnya. Jadi ketika ada instansi pemerintah melakukan pembelian khusus barang ya, pembelian khusus barang dengan jumlah lebih dari 2 juta, maka tetap wajib memungut PPh pasal 22-nya. Nah, pengecualian di sini seperti tadi sampaikan juga Mas Bambang ya, tidak mau kalah. Tetapi jika pengadaan barang tadi dilakukan melalui pihak lain, atau dalam hal ini marketplace atau retail daring tadi, maka kewajiban pemungutan pasal 22 itu menjadi tidak ada. Karena akan berpindah kewajibannya di pihak lain tadi yang harus melakukan pemungutan pasal 22. Jadi seperti tadi Mas Irfan ya, pasal 69 tidak bisa dipisahkan dengan 58 karena keduanya adalah saling melengkapi. Saling melengkapi. Kenapa nggak jadiin satu aja Pak kalau? Nggak ya, beda soalnya yang diatur ya. Baik, lanjut ke mungkin ada pendalaman lagi nih Mas Alvan. Silakan. Ini misalkan pengecualiannya itu apabila
belanjanya itu dilakukan dengan memakai kartu kredit Oh, pemerintah. Oh, ini baru ya Pak kartu kredit Iya, kartu pemerintah ini, kredit ya, Pak, ya? pemerintah itu. Iya, Itu iya. dikecualikan dari pemungutan PP pasal 22 atau dengan menggunakan dana BOS atau dana PAUD atau dana lainnya. Oh, itu juga Iya, dikecualikan. dikecualikan ya untuk pasal Ah, 22-nya ya. Betul sekali. Selanjutnya ya Mas Bambang, mumpung lagi Mas Bambang ini kita langsung lanjut ke pasal 23-nya nih Mas Bambang. Pasal 23 apakah ada perubahan atau nggak ada nih sama nih kayak yang sebelumnya? Ya kalau untuk pasal 23 ya ada sedikit perubahan ya Mas Elvan ya. Yang seperti tadi mengikuti PMK pasal PMK 58 itu apabila pengadaannya pembayarannya memakai mekanisme uang persediaan dan melalui Pihak lain. pihak lain Sistem marketplace informasi itu. pengadaan tadi itu ya. Iya, itu. Terus kemudian ada pembayaran yang kepada ini apa? Wajib pajak memiliki surat keterangan juga. PP 23. Ya, PP 23 itu SK juga kan dikecualikan karena sudah dipotong PP 4 ayat 2-nya itu. Jadi secara ketentuan secara garis besar sama ya dengan aturan Ya. yang berlaku umum selama ini. Tapi jika tadi ya pembayaran atau transaksinya terjadi melalui pihak lain ya, maka kewajiban pemotongan pasal 23 menjadi tidak ada karena berpindah ya ke pihak lain tadi ya sebagai pemungut PPh-nya. Iya. Terus kalau untuk pasal PPh final nih Pak, pasal 4 ayat 2 nih Pak, ada perubahan signifikan atau sebetulnya secara prinsip dia mirip-mirip aja nih sama pasal 21, pasal 23 kalau ada esket, kemudian kalau ada ada yang nelpon nih. Maaf kalau ada. Udah sore soalnya ini dicari istrinya ini atau anaknya Pak. Iya gitu kayak. Masalah memang gitu. Ya, itu Pak Tay, kembali lagi Pak Mulai. Iya. Untuk pasal 4 ayat 2 PPh final nih apakah ada sekalian pasal 15 nih Pak, apakah ada perubahan signifikan atau secara prinsip sebenarnya sama aja Pak kayak yang sebelum kan 21 atau 23 Pak? Iya. Untuk pasal 4 ayat 2 ya, kembali kita sampaikan bahwa secara umum adalah sama ya terkait ketentuannya. Tapi seperti tadi ya, kita sudah sampaikan di awal ya, dalam PMK 59 ini juga untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang lainnya yang terlebih dahulu terbit misalnya terkait jasa konstruksi ya. Jadi khusus untuk PPh pasal jasa konstruksi ya kita sesuaikan dengan PP 9 tahun 2022 di mana kalau dulu untuk jasa konstruksi ya kita kenal jenis pekerjaannya ada perencanaan, ada pelaksanaan dan pengawasan. Nah, kita sesuaikan dengan PP 9 tahun 2022 bahwa jenis jasa konstruksi adalah mulai dari jasa pelaksana konstruksi, jasa konsultasi konstruksi, dan jasa konstruksi secara terintegrasi. Nah, nanti dalam PMK 59 ini secara garis besar adalah penyesuaian tadi Mas Irfan ketentuan yang ada di PP 9 tahun 2022. Sedangkan untuk objek PPh pasal 4 ayat 2 lainnya sama ya. Kemudian juga di garis bawah ini Mas Irfan, jika transaksi yang terutang PPh pasal 4 ayat 2 dilakukan melalui marketplace, melalui pihak lain tadi, kembali lagi prinsipnya sama, maka instansi pemerintah tidak perlu melakukan pemungutan PPh karena semua kewajiban tadi beralih kepada pihak lain sebagai pemungut PPh. Begitu. Termasuk juga mungkin pasal 15 ya, Mas Bang ya. Iya. Pasal 15 walaupun mungkin jarang ya. Pasal 15 itu apa aja penerbangan dalam negeri, layanan dalam negeri, ya kemudian kita charter pesawat luar negeri dan sebagainya ya. Ini intinya tetap sama ya, kawan pajak kita ikuti aturan sejak pasal 15. Namun jika semua transaksi tersebut dilakukan melalui pihak lain, marketplace, maka kewajiban pemungutan atau pemotongan pasal 15 tadi beralih ke pihak lain. Termasuk ketika menggunakan kartu kredit pemerintah juga Pak? Nah, atau gimana? Mas Bambang? Kalau menggunakan kartu kredit pemerintah apakah tetap dipotong sama bendahara atau gimana nih? Ya, seperti dipotong iya atau gimana? ya seperti tadi Mas Afan ya kan seperti pengecualian yang sudah disebutkan tadi kalau untuk memakai kartu kredit pemerintah maka itu tidak dipungut atau dipotong Mas Afan. Jadi dikecualikan dari pemungutan dan pemotongan. Jadi kan kalau nggak dipotong nggak dipungut. Iya. Enggak. Iya. Jangan salah kawan pajak ya. Jadi kalau kita tidak dipungut oleh bendahara karena pembayaran dengan kartu kredit ya. Iya, kartu kredit maka kewajiban pajaknya ya
setor sendiri oleh kawan Betul pajak sekali, ya, Pak. gitu ya. Oh. Jadi tidak, bukan berarti terus nggak kena pajak itu ya. Agar diluruskan nih Mas Irfan. Iya, iya, jadi tetap bayar pajak, kawan pajak. Cuman nggak dipotongin aja sama instansi pemerintah. Kira-kira gitu ya Pak ya? Iya. Ini kemudian lanjut ke pasal 26 atau Iya, 26 saya rasa sama ya dengan pasal 23, cuman iya, penerimanya cuman adalah pihak luar subyek negeri. pajak luar negeri, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang terakhir mungkin ini terkait PPN. Iya, Ini iya. PPN kayaknya ada perubahan yang cukup signifikan nih Pak di Iya. PMK 59 Pak Baik. atas instansi pemerintah. Iya. Bagaimana Pak Arif? Baik, jadi di PMK 59 karena pajak ya juga mengatur terkait pemerintah yang mempunyai badan layanan umum ya, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, misalnya mempunyai rumah sakit, mempunyai pasar, mempunyai lahan parkir ya, atau mempunyai badan layanan umum lainnya. Nah, terkait BLU ini Mas Irfan dan kawan pajak ini di PMK 59 diatur bahwa mereka, karena mereka ya Mas Yangli ya, memiliki kewajiban seperti hanya wajib pajak lainnya. Apa BLU saja ya, daftar NPWP, kemudian jika omset sudah lebih dari 4,8 juga harus mendaftarkan untuk dikupas sebagai pengusaha kena pajak. Jika sudah menjadi PKP, maka setiap penyerahan barang jasanya juga wajib menerbitkan faktur pajak. Jadi kurang lebih seperti itu ya Mas Irfan terkait badan layanan umum ya mempunyai kewajiban perpajakan yang kurang lebih ya mirip dengan wajib pajak pada umumnya. Tapi untuk jasa-jasa pemerintahan secara umum nggak kena PPN nih Pak? Iya, tentunya, iya tentu ya. Jadi untuk jasa diberikan dalam rangka kegiatan pemerintahan tentu adalah bukan jasa kena pajak ya. Tidak perlu diberikan faktur pajak. Karena kita melayani Barangkali wajib pajak di gitu, sini Pak. gitu kan. Kita Iya, bergantungan iya, faktur. Misalnya. Ini udah perlu kok tambah mahal sekarang Pak. Biasanya nggak bayar, sekarang ada PPN-nya loh. Iya. Jadi sudah 15 menit belum kira-kira ini berapa sudah maghrib ini? Cukup dah. Sudah cukup 15 menit dan pembahasan terkait Lama-lama nanti kalau pajak bosan juga ya. Iya betul Pak. Terkait PMK 59 juga sudah dikupas tuntas. Kawan pajak kalau misalkan nanti mau belajar lagi silakan cari saja PMK 59 ini ada juga di pajak.go.id. Iya. Terutama kawan pajak instansi pemerintah, bendaharawan silakan nanti dicek lagi PMK 59 dan 58-nya nih sebagai saudara kembarnya ini jangan lupa juga untuk dipelajari lagi. Ya, jadi cukup sekian obrolan kita di hari ini di kali ini Pak ya. Iya. Jadi kita Nggak salam terasa kita ya. Nggak terasa Pak. Kita mau salam Pandora dulu atau langsung Pak? Boleh. Jadi buat kawan pajak juga jangan lupa follow media sosial KPP Badan dan Orang Asing ya kan, ada Twitter, Instagramnya. Kita juga sering ada IG Live juga nih selain podcast seperti ini nih. Iya. Ya jadi selamat sore, selamat malam, selamat tengah malam, selamat dini hari, selamat pagi hari kawan pajak semua. Pandora Podcast Andalan Badora. Sampai jumpa.